Rindu menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom semuanya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Terima kasih atas kesetiaan Ibu Bapak semuanya bisa beribadah pada pagi hari ini. Saya sangat senang dan bersyukur sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan terima kasih juga teman-teman dari PPA yang sudah melayani hari ini. Boleh kita kasih aplaus buat mereka. Mereka adalah anak-anak yang kita kasihi. Mereka setiap hari Senin dan Selasa ada mentoring di gereja ini, di kelas-kelas. Kalau saya tidak salah ada 96 anak-anak yang kita layani. Dan itu 90% mungkin bukan anggota gereja ini. Jadi kita melayani anak-anak di sekeliling gereja. Kita mengembangkan mereka di dalam banyak aspek seperti yang tadi Pak Yoyo sudah sampaikan, dan kita bersyukur hari ini mereka bisa bersama-sama dengan kita, dan ini adalah bagian dari gereja kita menjangkau, ya, memenangkan anak-anak bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Pak Yoyo dan teman-teman mentor, tutor yang semuanya dari gereja kita. Terima kasih atas pelayanan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tahu pagi ini cukup berbeda bagi beberapa orang, mungkin cukup berat. Karena apa? Pasalnya bukan kemarin ya, baru 3 jam yang lalu. 3 jam yang lalu subuh tadi akhirnya kalah ya Indonesia ya, tidak jadi masuk ke Piala Dunia. Ada yang nonton tadi pagi? Yang nonton boleh angkat tangan supaya saya bisa tandai mana yang ngantuk, mana yang tidak gitu saudara ya. Pak Yusuf, terima kasih untuk kejujurannya ya. Jadi saya khotbah mungkin nanti 80% hadap ke sana ya Pak ya. Saya nonton juga tadi sama Pak Yosua, Pak Arif, Mas Andi, sampai 4:30 langsung mandi, dan sayangnya cukup menyedihkan ya, beritanya kalah dan harus nunggu 4 tahun lagi, 2030 ya kalau mau lolos Piala Dunia lagi ya. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak yang bilang, wah timnas kok mainnya minggu subuh gitu, itu ngeri-ngeri sedap. Kenapa? Karena kalau kalah ini ibadah bisa berabe gitu ya. Saya orang-orang bilang pada begitu ya, tapi saya bersyukur, senang kalau timnas mainnya itu minggu pagi. Kenapa? Karena kalau kalah, saya percaya yang menghibur itu hanya bisa Injil. Wah, keren saudara ya. Jadi saya tetap semangat karena yang bisa memberi kekuatan itu hanyalah Injil, dan itulah khotbah saya hari ini. Judulnya adalah Injil adalah kekuatan Allah. Ya, ini latar belakangnya timnas ya, bukan saudara ya, bercanda. Dan hari ini kita akan membahas tentang Injil adalah kekuatan Allah. Nanti saya akan membahas pada 2 poin. Yang pertama kita akan melihat apa sih yang dimaksud dari perkataan Injil adalah kekuatan Allah. Saudara, tema ini tidak asing karena tema ini adalah bagian dari ayat firman Tuhan yang tercantum di dalam Roma pasal yang pertama ayatnya yang ke-16. Mungkin ada yang hafal lanjutannya, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang, pertama-tama bagi orang Yahudi, lalu selanjutnya bagi orang Yunani. Nah apa maksudnya? Dan saya nanti akan memberikan contoh konkret di dalam Alkitab, implementasi dari makna dari Injil adalah kekuatan Allah di bagian pertama. Lalu di bagian kedua saya akan langsung masuk pada apa pesan yang bisa kita ambil secara khusus di dalam bulan misi ketika kita berusaha menjalankan panggilan kita untuk memenangkan jiwa-jiwa ya. Saya mengajak kita semua membacanya, hanya 2 ayat kita baca bersama-sama ya, ada di slide LCD. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, makna dari Injil adalah kekuatan Allah. Setidaknya kita bisa belajar 2 hal. Berapa? 2 ya. Makna Injil adalah kekuatan Allah. Yang pertama adalah saya menuliskan bahwa dasar keselamatan kita itu bukan terletak pada kekuatan manusia, melainkan kesetiaan
Allah. Sekali lagi, makna dari kalimat ini adalah tentang dasar keselamatan kita itu bukan terletak pada kekuatan atau kesetiaan kita, tapi kekuatan dan kesetiaan Allah kita. Mungkin dalam bahasa yang lebih sederhana, ini berbicara bukan tentang seberapa kuat kita memegang Allah, tapi sebenarnya seberapa kuat Allah memegang hidup saya dan saudara. Kalau saudara memperhatikan di ayat yang ke-16, setelah Paulus berkata Injil adalah kekuatan Allah, dia kemudian memberikan petunjuk atas maksudnya. Ada dua frase, yang pertama dikaitkan dengan setiap orang. Ya, saudara bisa melihat ya di slide saya garis bawahi, kekuatan Allah dikaitkan dengan setiap orang, dijelaskan pertama-tama untuk Yahudi, yang berikutnya untuk Yunani. Lalu ayat yang ke-17 dikaitkan pula dengan kata iman. Dan tidak main-main, kata iman itu ditulis sebanyak 3 kali. Saya ingin membacakannya, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, 1, dan memimpin kepada iman, 2, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Maka saya rindu untuk kita memahami arti dari Injil adalah kekuatan Allah, tidak boleh dilepaskan pada konteksnya. Apa kaitan kekuatan Allah, lalu ada kata setiap orang, lalu ada kata iman yang diulang sebanyak 3 kali. Saudara, karena Injil ini maknanya ya, karena Injil adalah kekuatan Allah, maka satu-satunya, bukan salah satu saudara ya, karena Injil adalah kekuatan Allah, maka satu-satunya cara untuk kita bisa selamat hanyalah melalui cara Allah. Maka kalau melalui cara Allah, pasti ini berbicara dengan satu cara, hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Yang pertama, dia hidup tanpa celah, orang suci, sehingga kebenaran Kristus yang sempurna itu diterapkan bagi kita. Saudara masih ingat istilah yang saya pakai dulu apa? Kebenaran Kristus diterapkan bagi kita, keberdosaan kita ditimpakan kepada Kristus, itu bahasanya apa? Bahasa pergantian pemain, substitusi. Karena hanya melalui Kristus yang hidup suci, maka kebenaran Kristus itu diperhitungkan bagi kita, sehingga kita beroleh kebenaran. Dan satu-satunya cara hanya karena kita beriman kepada Yesus Kristus. Dan tidak hanya berhenti pada hidup sempurna yang dilakukan oleh Kristus sehingga kebenarannya diperhitungkan bagi kita, dia juga mati untuk menggantikan hukuman saya dan saudara. Dia bangkit untuk membuktikan bahwa dia menang atas maut dan memberikan dasar bahwa setiap orang yang beriman kepada Kristus, maka ada kebangkitan yang dialaminya. Kalau dari sini kita bisa melihat maksud Injil adalah kekuatan Allah, yang ditekankan berarti tentang karya Allah, bukan usaha manusia atau karya atau pencapaian manusia. Saya berulang kali menekankan hal ini bahwa saya dan saudara diselamatkan hanya oleh anugerah, only by His grace, dan hanya melalui iman. Kita belajar di surat Galatia, keselamatan karena perbuatan jelas salah. Yang seringkali salah lagi adalah iman plus. Iman plus perbuatan. Itu bukan iman yang sejati. Itu bukan keselamatan yang sejati, itu adalah keselamatan yang palsu. Maka saya memberikan tabel supaya kita bisa membandingkan, saudara ya. Nah, ini ada perbandingan antara kekuatan Allah dan karya manusia ya. Kalau kita menganggap bahwa keselamatan itu adalah kekuatan Allah yang memanggil kita, dan kita bisa beroleh itu hanya karena iman kita kepada Yesus Kristus, maka objeknya adalah Yesus Kristus, bukan kita. Maka konsekuensi logisnya karena keselamatan melalui iman, maka keselamatan itu ditawarkan kepada setiap orang. Jadi mau Yahudi mau Yunani, tadi teksnya bilang begitu ya, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang, lalu diberi penjelasan. Mau orang Yahudi, mau orang Yunani bisa selamat. Mau pandai bisa selamat, mau bodoh juga bisa selamat.
Mau kaya raya bisa selamat, mau miskin juga bisa selamat. Karena syaratnya hanya apa? Satu, yaitu beriman kepada Yesus Kristus. Ketika kita beriman kepada Yesus Kristus, berarti kita mengakui mau kita kayanya seperti apa, miskinnya seperti apa, pandainya seperti apa, bodohnya seperti apa, tapi dasarnya bukan kita. Dasarnya adalah Kristus dan karya penyelamatannya. Dan itu bertolak belakang dengan kalau kita karya manusia. Ya, karya manusia itu bisa banyak sekali. Standar keselamatannya bisa hukum, bisa pencapaian, bisa ritual, atau bisa keturunan tertentu. Maka kalau dasarnya adalah apa yang manusia lakukan atau manusia buat, maka konsekuensi logisnya keselamatan hanya untuk kelompok tertentu. Contoh saudara ya, kalau kita berkata keselamatan karena hukum Taurat, berarti yang layak untuk diselamatkan hanya orang, siapa yang menganut hukum Taurat? Orang Yahudi. Itu kalau orangnya bisa sempurna melakukan hukum Taurat. Kalau enggak juga enggak bisa selamat. Kalau keselamatan itu didasarkan pada pandainya orang, maka bagaimana dengan orang yang bodoh? Kalau keselamatan itu hanya diberikan kepada orang yang kaya raya, bagaimana nasib orang yang miskin? Jadi ini menjadi konsekuensi logis. Kalau kita percaya bahwa dasar keselamatan kita hanya iman kepada Yesus Kristus, maka kebenaran Yesus itu ditimpakan kepada kita. Konsekuensinya setiap orang, termasuk kita warga Pandegiling, punya potensi untuk diselamatkan. Karena syaratnya hanya satu, percaya kepada Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini perlu untuk kita terus hayati di dalam kehidupan ini. Karena ini adalah maksud dari Injil, adalah kekuatan Allah yang memanggil saya dan saudara, yang membuat saya dan saudara sadar bahwa kita berdosa dan kita tidak bisa selamat dengan usaha kita, dan kita perlu untuk beriman kepada Yesus Kristus. Tetapi ada poin kedua. Apa maksud Injil kekuatan Allah? Di bagian kedua, saya menuliskan, silakan dilanjutkan slide-nya. Kekuatan itu tidak hanya menyelamatkan, tetapi juga satu paket, yaitu mengubahkan. Jadi ini bukan hanya bicara soal statusnya dirubah dari yang berdosa, menerima hukuman kekal, dirubah menjadi dibenarkan, maka beroleh hidup kekal. Tidak hanya itu, tapi ini bicara soal perubahan hidup kita setelah saya dan saudara dibenarkan. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini bukan hanya soal deklarasi, saya beriman kepada Yesus Kristus, dibaptiskan, selesai. Bukan, tapi ini soal transformasi. Maka bagi setiap saya dan saudara yang percaya kepada Yesus, bukan hanya masuk surga selamat, bukan. Tapi ada panggilan untuk kita semakin diserupakan dengan Tuhan. Maka saya sangat bersyukur sekali. Kemarin kesaksian Pak Ki di depan ya. Saudara, saya hampir meneteskan air mata kemarin. Kenapa? Karena Pak Ki berkata, di tengah kesaksiannya yang hebat, di akhir Pak Ki berkata begini. Saya masih ingat betul kata-katanya, karena saya bersyukur Roh Kuduslah yang mengubahkan hidup saya. Saudara, itu membuat saya secara pribadi terharu ya, bahwa kita semuanya berjuang keras untuk berubah, semakin serupa dengan Kristus, dengan tidak mengandalkan diri kita, tetapi senantiasa bersandar kepada Tuhan. Dan seharusnya perubahan itu tidak hanya terjadi satu kali, tetapi setiap hari saya dan saudara diubahkan oleh Tuhan. Kalau kita mengaku kita sebagai orang percaya, orang yang telah ditebus, maka seharusnya kita meninggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru. Kita harus senantiasa terus-menerus bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah, sehingga hidup kita berubah dan hidup kita menghasilkan buah. Saudara, ketika kita ditebus oleh Tuhan, maka cara kita memandang hidup ini juga harus dirubah, saudara ya. Hidup ini bukan tentang saya dan saudara lagi, bukan tentang keinginan dan nafsu kita yang dipuaskan, tetapi hidup kita adalah tentang kemuliaan Allah. Kita harus memberikan segala sesuatunya bagi Allah. Kenapa? Karena Allah sudah terlebih dahulu memberikan nyawanya bagi saya dan saudara. Maka dulu saya pernah mengatakan tidak ada yang terlalu besar, saudara,
Tidak ada yang terlalu besar yang dapat kita berikan kepada Allah. Karena Allah terlebih dahulu telah memberikan yang terbesar kepada saya dan saudara. Maka jangan kita berpikir perhitungan dengan Allah. Kalau kita mau ikut Tuhan, kita harus all out, saudara ya. Menyerahkan segalanya, pikiran kita, jiwa kita, hati kita hanya kepada Tuhan. Orang-orang semacam ini akan bekerja bukan untuk memuaskan hawa nafsu dan keinginannya, tetapi bekerja demi kemuliaan Tuhan. Orang-orang semacam ini akan menjadi orang tua yang bukan supaya dapat nama kalau anaknya berprestasi menjadi sebuah kebanggaan dan namanya dipuji. Bukan, tetapi menjadi orang tua yang mendidik di dalam kebenaran untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan orang-orang semacam ini akan melayani Tuhan bukan supaya dilihat orang, tetapi supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jadi di bagian pertama status kita dirubah, dibenarkan di dalam Kristus. Tapi Injil adalah kekuatan Allah, itu juga bicara soal kekuatan Allah yang mentransformasi hidup saya dan saudara. Yang mengubahkan hidup saya dan saudara. Semakin hari semakin merupa dengan Tuhan. Dan ini paket yang gak bisa dipisahkan saudara. Ini paket yang nempel. Kita tidak bisa berkata, Pak saya maunya dibenarkan saja tetapi tidak mau hidup di dalam pengudusan. Tidak bisa. Ketika saya dan saudara dibenarkan, kita mulai masuk di tahap pengudusan. Dan tahap itu akan selesai hanya pada 2 waktu. Saya dan saudara dipanggil Tuhan atau Tuhan datang untuk kedua kalinya. Setelah itu tidak ada lagi kesempatan untuk saya dan saudara memperbaharui hidup kita. Maka selagi ada kesempatan saudara, jangan pernah menunda waktu kita untuk kita diubahkan semakin merupa dengan Tuhan. Dan saudara, Injil adalah kekuatan Allah yang merubah status kita dan mentransformasi hidup kita. Ini ternyata ada contohnya di dalam Alkitab. Dan ini berbicara soal menyangkut latar belakang yang berbeda. Nah, saya munculkan gambar, coba Bapak Ibu Saudara mengingat-ingat. Ada 3 tokoh, semuanya ada di Kisah Rasul pasal 16. Sebelum saya bercerita panjang lebar, saya ingin memastikan dulu. Saudara tahu cerita Lydia ya? Lydia itu kerjanya apa? Penjual kain ungu dari Tiatira, Asia kecil, tapi dia jualan di Filipi. Filipi itu daerah Makedonia, di mana pusat perdagangan ada di sana. Lalu singkat cerita dia bertobat. Lalu yang kedua hamba perempuan. Ada yang masih ingat ceritanya? Yang kerasukan, roh tenung. Lalu ada bos-bos memakai dia untuk meramal orang-orang. Sehingga ini kayak dieksploitasi begitu loh. Dirasuki roh tenung, lalu kalau orang tanya, bisnisku ya apa gitu ya, saudara, kasarannya begitu ya. Nah, nanti dia akan meramalkan dan bosnya ini dapat duit. Nah itu, lalu kemudian dia bertobat. Dan yang terakhir kepala penjara, ada yang tahu ceritanya, masih ingat ya? Paulus sama Silas di penjara, paling dalam, di borgol, lalu kemudian kepala penjara menjaga, tengah malam Paulus bernyanyi, lalu borgolnya lepas, kepala penjaranya khawatir dan dia mau apa? Bunuh diri, tapi Paulus ternyata masih ada di situ. Tidak kemana-mana dan akhirnya dia percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, 3 pribadi ini, 3 orang ini memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Kalau tadi kaitannya dengan baik Yahudi, Yunani, kaya, miskin, dan lain sebagainya. Ketiga tokoh ini dalam satu pasal, Kisah Rasul 16, itu menunjukkan bahwa berbeda-beda latar belakang, tapi Tuhan selamatkan mereka. Lydia, kita masuk ya ke yang pertama, sisi ekonomi. Silahkan dilanjutkan secara singkat. Saudara, Lydia itu ada banyak orang keliru ya. Lydia itu kasihan, perempuan biasa yang jual kain gitu saudara. Tapi ternyata kita salah. Lydia itu adalah dari kalangan high saudara. High gitu ya. Kalangan atas saudara. Kenapa? Karena kain ungu waktu itu adalah kain yang mahal sekali. Sekarang kain yang paling mahal apa? Kenapa Pak? Sutra? Gak tahu ya. Tapi pada intinya kainnya yang dijual Lydia ini itu dari, kalau saya cari di buku ya, itu namanya dihasilkan dari murex. Ada yang tahu murex enggak? Murex itu sejenis karang laut yang hanya dapat ditemukan di daerah Fenisia dan sekitarnya. Jadi ini bukan sembarang kain bukan sembarang kain yang dijual Lydia ini, dan yang menggunakan hanyalah orang-orang tertentu, pejabat, kaisar, dan lain sebagainya. Bukti kalau dia kaya apa? Dia wanita,
dia jualan di Makedonia itu tempat paling strategis untuk jualan. Padahal dia asalnya dari Asia kecil. Jadi ini bukan hanya lokal, jualannya lokal, enggak. Ini internasional, saudara. Go internasional dia untuk jual ini. Jadi dia sudah bisa dipastikan sangat kaya. Tapi berbanding 180 derajat terbalik dengan hamba perempuan. Dia pasti dari kalangan bawah, karena waktu bosnya mengeksploitasi dia, memperkerjakan dia untuk meramal, lalu dapat bayaran. Dan saudara, untuk informasi saja, orang pada waktu itu masih suka dengar ramalan. Kalau Bapak Ibu masih suka enggak sama ramalan-ramalan? Ramalan jodoh atau apa gitu saudara ya. Kayaknya sekarang sudah mulai jarang gitu ya. Atau mungkin ada yang mulai kulik-kulik di website. Ya malu Pak kalau datang ke orang cari di website aja mau tanya jodohnya siapa atau jodohnya sekarang masih usia berapa gitu saudara ya. Nah tapi waktu itu orang pada gemar untuk ramalan. Dan bayarannya mahal saudara. Menurut saudara, bosnya itu akan bagi berapa persen dengan perempuan ini? Mungkin saudara membayangkan 50-50 Pak. Ya bosnya yang bagian nyari customer, dia yang bagian kerja nanti gitu kan. Ternyata tidak. Atau 70-30 Pak? Tidak. Ini 100-0 saudara. Jadi sama sekali tidak diberikan bagian upah si hamba perempuan ini. Jadi dia sudah pasti dari kalangan bawah, dieksploitasi hidupnya dan dia tidak menerima upah. Tapi kepala penjara itu berbeda. Kalau Lydia tadi atas, hamba perempuan bawah, kepala penjara ini di tengah saudara. Ini kaum middle, kaum mendang-mending kalau sekarang TikTok itu ya. Kaum mendang-mending, mau ngapain mending begini gitu ya. Kalau saudara sulit membayangkan, bayangkan saja ASN gitu ya. ASN itu kan tidak yang pasti kaya sekali atau yang miskin sekali enggak. Standar, karena gajinya dari mana? Dari pemerintah. Lalu kemudian dapat tunjangan-tunjangan tertentu. Atau saudara mungkin sekarang mulai benar, Pak, ada yang ASN tuh kaya sekali ya, mungkin ada sampingan yang lainnya. Tapi kalau benar-benar ASN pasti ini biasa. Jadi dari sisi ekonomi ketiganya sangat berbeda. Satu kaya sekali, satu miskin sekali, satu kalangan menengah. Sekarang kita lihat dari sisi karakter. Coba ya, silakan dilanjutkan. Lydia ini orangnya sangat intelektual sekali. Ya kita bisa melihat dia bisa sampai di Makedonia dan berjualan. Saya yakin dia orang yang bukan sembarangan, orang yang pintar. Dia bisa memperkirakan atau merawat bisnisnya dengan baik. Jadi ini orang yang sangat intelektual sekali. Kalau kita nanti melihat dia bertobat, dia itu meminta Paulus untuk mampir dulu di rumahku. Dan bukan hanya minta, dia mendesak. Itu tujuannya apa? Supaya dia bisa bertanya soal iman kepada Paulus yang telah memberitakan Injil. Jadi dia intelektual. Tapi hamba perempuan lebih main perasaan. Sudah perempuan dieksploitasi lagi gitu ya. Karena perempuan itu kan sudah identik dengan perasaan ya. Nah ini perempuan yang dieksploitasi. Jadi ini pakai perasaan, sangat perasaan sekali. Ya cenderung memainkan atau memakai perasaannya atau pengalamannya. Maka ketika dia mengalami kuasa dari Paulus untuk itu dibebaskan, saya yakin dia mengalami pemulihan. Jadi dia pakai intuitif. Kepala penjara bukan intelektual, bukan intuitif, tapi empiris. Saudara pasti bisa membayangkan polisi itu dididik untuk mencurigai. Kalau tidak mencurigai, berarti dia tidak akan pernah menemukan kasus-kasus. Dan pola berpikirnya nggak ada bukti ya sudah, tidak bisa dipenjara. Kalau ada bukti baru bisa dipenjara. Jadi dia empiris sekali, praktis sekali, nggak mau ribet mikirnya. Dan saudara menemukan 3 karakter yang berbeda. Lydia, orang yang intelektual, hamba perempuan intuitif, kepala penjara empiris. Dari sisi yang lainnya, coba kita melihat dari sisi, silakan dilanjutkan. Spiritual. Lydia ini religius, tapi saya menyebutkan moralitas. Kenapa? Kenapa dia religius? Karena dia ada di tempat ibadahnya orang Yahudi. Dia ada keinginan untuk mencari sang ilahi. Jadi ada religiusitas di dalam kehidupan Lydia. Dan itu ditunjukkan kalau saudara memahami konteks masa itu, dikatakan di Kisah Rasul 16 itu, tempat ibadah orang Yahudi itu ada di pinggiran kota, ada di tepi sungai. Jadi ini bukan di pusat kota, maka orang-orang seperti Lydia yang berdagang di pusat, dia harus berjalan kaki itu ke pinggiran. Surabaya pinggirannya mana? Selatan itu Waru gitu mungkin ya. Kalau barat Benowo, Pak Ika ya. Lalu barat yang sana Gresik, ya, ada Paoni, pinggiran-pinggiran gitu.
Dari Surabaya ke pinggiran itu mungkin berapa yang berangkat ke gereja? Kalau pagi cepat ya, enggak macet ya, 30-45 menit. Dan sekarang belum ada tol dan lain, dulu belum ada tol. Jadi ada effort dari Lydia untuk bisa beribadah di tempat peribadahan orang Yahudi. Tapi religiusnya moralitas. Kenapa? Karena konsep orang Yahudi apa? Konsep orang Yahudi adalah hukum Taurat. Lalu hamba perempuan jelas ini sangat miskin rohani karena hatinya dikuasai oleh roh jahat. Ya, dia terbelenggu. Kalau kepala penjara lebih ke apatis soal spiritual karena dia orang Romawi. Saudara, yang menjaga Paulus ini orang Romawi ya. Orang Romawi itu nggak peduli soal Allah-Allah spiritual, nggak peduli. Karena saya pernah sampaikan ya, hukumnya orang Romawi itu kalau dia menguasai orang Yahudi dan sekitarnya, kalau persoalan agama saya nggak mau ambil pusing. Kasarannya begitu, kaisar Romawinya itu. Jadi kalau soal agama masalahnya kamu selesaikan sendiri aja. Karena bagi orang-orang Romawi tidak terlalu penting hal spiritual. Jadi saudara bisa melihat perbedaan antara ketiganya, yang religius, yang miskin rohani sekali sama yang tidak spiritual, tiga-tiganya ada di bagian ini. Tapi menariknya saudara, 3 orang dengan latar belakang yang sangat berbeda, latar belakang ekonomi berbeda, latar belakang karakter berbeda, psikisnya berbeda, latar belakang spiritualnya berbeda, semuanya dijangkau oleh satu berita terpenting, yaitu Injil. Injillah yang memenangkan kehidupan mereka, bahkan hasilnya saudara bisa melihat Lydia itu percaya, dibaptiskan, tidak hanya itu dia mengajak seisi rumahnya untuk dibaptiskan, dan kemudian dia mendesak Paulus untuk bertahan bersama dengan dia, supaya dia bisa tanya banyak hal tentang imannya kepada Yesus. Dan dia bisa menjamu Paulus dan teman-temannya untuk bisa diberi makan dan minum. Saudara, hamba perempuan dia dibebaskan, dan saya menuliskan, ini tafsiran ya, ini tafsiran. Saya meyakini hamba perempuan bertobat, sekalipun tidak dituliskan di dalam Alkitab, karena ceritanya selesai waktu Paulus menengking roh tenung itu, dan roh tenung itu keluar. Tapi indikasinya bisa kita lihat dari apa? Waktu bos-bosnya tadi yang memperkerjakan si hamba perempuan, marahnya luar biasa. Bosnya bilang apa? Marah sekali dengan Paulus karena dia berkata, engkau telah menghilangkan mata pencaharianku. Pekerjaanku telah hilang. Berarti artinya hamba perempuan tidak kembali lagi kepada pekerjaan itu. Sehingga dia tidak lagi punya uang. Artinya ada pembebasan, ada pemulihan yang dialami oleh hamba perempuan ini. Dan kepala penjara juga mengalami hal yang sama. Oleh karena kehidupan Paulus di penjara, yang walaupun menderita, tapi dia begitu bersukacita memuji Tuhan. Dia akhirnya mempercayai Yesus, mempercayai Allah yang disembah oleh Paulus, dan bahkan dia juga mengajak seisi rumahnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah kita bisa melihat Injil mengubah status mereka? Injil membenarkan mereka dengan latar belakang yang berbeda-beda, dan dituliskan di sana syaratnya karena mereka beriman, maka mereka dibaptiskan dan mereka berhak menikmati kehidupan yang kekal. Tetapi tidak hanya berhenti di situ, ada buah yang mereka hasilkan. Lydia, dia murah hati, dia menjamu Paulus dan teman-temannya. Hamba perempuan bertobat, kepala penjara, dia percaya dibaptis dan dia mengajak seisi rumahnya. Saudara, bukankah ini adalah Injil yang merupakan kekuatan Allah, yang tidak hanya mengubah status kita, tapi juga mentransformasi hidup saya dan saudara. Lalu apa pesan bagi saya dan saudara? Di bulan misi ini saya menunjukkan ada 2 pesan dari kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Silahkan dilanjutkan slide-nya. Yang pertama saudara, seperti yang Paulus katakan di bagian awal ayat 16, dia berkata begini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Jadi waktu Paulus bilang, aku ini yakin betul sama Injil. Kenapa? Karena Injil adalah kekuatan Allah dan seterusnya tadi. Maka sikap kita kalau kita memahami bahwa Injil adalah kekuatan Allah, kita perlu juga meneladani apa yang Paulus lakukan. Dia berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Apa maksudnya keyakinan yang kokoh? Yang pertama, dia menghayati bahwa hidup ini hanyalah anugerah Allah. Hanya pribadi yang setiap hari terus-menerus menghayati Injil,
menghayati kematian dan kebangkitan Kristus menyelamatkan hidup saya dan saudara. Orang yang setiap hari berkata, Tuhan terima kasih atas anugerah-Mu, Engkau menerima aku ya hamba yang berdosa, yang terbatas ini, tetapi Engkau melayakkan dan membenarkan aku. Orang-orang yang setiap hari menghayati hal itu adalah orang-orang yang dimampukan nantinya untuk membagikan anugerahnya. Sederhananya saudara, kita tidak mungkin bisa membagikan anugerah Allah yang benar tanpa kita terlebih dahulu menghayati dan meyakini Injil itu. Tanpa Injilnya kita tidak mungkin bisa berubah dan berbuah dengan motivasi yang benar. Jadi Bapak Ibu Saudara, awalilah dari diri kita. Saudara perlu sadar, kalau saat ini saudara kaya raya, itu tidak menyelamatkan saudara. Kalau saat ini saudara pandai sepandai apapun, itu tidak menyelamatkan saudara. Karena yang menyelamatkan saudara adalah iman saudara kepada Yesus Kristus. Dan yang kedua, apa pesan bagi kita? Seharusnya kita tidak ragu, kita tidak malu, bahkan kita tidak takut untuk memberitakan Injil. Kenapa? Karena Injil adalah kekuatan Allah. Saudara, bagi Paulus memberitakan Injil di Roma 1 ayat 16 tadi ya. Bagi Paulus memberitakan Injil ke Roma itu bukan perkara yang mudah, saudara. Paulus itu sudah berjalan kemana-mana, dia ditertawakan, dia diseret. Ya waktu sama Timotius kan dia diseret ya memberitakan Injil. Dia dianiaya, apalagi dia akan datang kepada satu wilayah yaitu Romawi. Pusat dari segala pusat pada masa itu. Mungkin dia ditertawakan dengan orang-orang Romawi yang sudah lebih maju, lebih pintar. Mendengar pemberitaan Injil yang Paulus sampaikan barangkali dia ditolak. Ada beban, pergumulan yang Paulus alami. Tetapi Paulus berkata, aku memegang Injil itu dengan kokoh. Artinya dia tidak ragu, dia tidak malu, bahkan dia tidak takut untuk memberitakan Injil sekalipun dia harus ditertawakan, sekalipun dia harus mengalami banyak tekanan. Saudara, saya meneruskan di bagian akhir ini kesimpulan, dan ini harusnya memberi pesan ya bagi kita semua di bulan misi ini. Saudara, hanya karena Injil, saudara, hanya karena Injil anugerahnya, seharusnya kita tidak malu untuk bermisi. Mengapa? Karena apa yang kita beritakan itu bukan sekedar informasi, melainkan kuasa Sang Ilahi yang mentransformasi hidup saya dan saudara. Seharusnya karena Injil kita tidak ragu atas hasil pemberitaan Injil. Kita tidak perlu ragu dan memikirkan dengan panjang lebar, dengan pusing sehingga akhirnya menghalangi kita untuk memberitakan Injil. Karena kita ragu orang yang kita beritakan apakah dia akan percaya atau tidak. Kenapa? Karena tidak ada hati yang terlalu keras di dunia ini. Tidak ada fanatisme yang terlalu membabi buta pada kepercayaan tertentu yang tidak dapat ditembus oleh kekuatan Injil Yesus Kristus. Harusnya karena Injil kita tidak takut untuk bermisi. Karena Allah yang menyelamatkan dan mengutus kita adalah Allah yang berjanji akan menyertai saya dan saudara. Saya mengundang pemain musik ke depan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, barangkali ketika minggu lalu saudara menuliskan nama-nama VIP, dan saya masih memberi kesempatan bagi saudara hari ini, jikalau saudara akan menggantungkan nama-nama yang ada di depan. Barangkali saudara memiliki beberapa VIP yang rindu